Tes 1 2 3. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Manpai di channel. Oke lur, kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, kita santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Kita nikmati saja lur. Perjalanan ini diumpamakan semuanya ya yang bawa motor ini ya. Ini mungkin lur apa yang tak ada yang menyangka ataupun tak akan mengira ya toh, nggak menyangka, tapi ini yang terjadi di sekitar Satrio Piningit ya kan, di sekitar beliau yang nggak menyangka dan nggak mengira sama sekali bahwa orang yang mereka ini tentang Satrio Piningit lulur ya, bahwa mereka orang mereka mengira orang tersebut biasa ya, mereka yang menganggap beliau ini seperti orang biasa, bahkan menjadi bahan cemohan lah, kata-kata bahan pembicaraan yang yang tidak baik lah. Mereka itu membicarakan beliau itu sesuatu yang banyak yang tidak baiknya dari kebaikannya daripada kebaikannya, seperti itu kan. Seperti itu loh ciri-ciri orang yang soleh, terutama kan banyak dibenci kadang-kadang ya toh oleh orang-orang yang munafik seperti itu. Di sekitarnya, orang di sekitarnya, tetangganya, bahkan juga saudaranya juga ya kan, apalagi beliau ya toh, insya Allah kan namanya juga ekonominya pas-pasan ya toh ya, katakanlah serba kekurangan lah. Kalau insya Allah kalau untuk makan sehari-hari kita akan mampu atau bisa, tapi kelemahan kita atau bukan kita ya, semuanya lah yang ekonomi yang di bawah rata-rata kan seperti itu ya kan, cukup bisa buat makan, untuk beli bahan lainnya kan kesulitan kita ya toh. Kita harus mengumpulkan dulu uangnya, nggak bisa langsung beli kan, seperti itu. Nah, rata-rata kan seperti itu kita ya kan, di bawah rata-rata ya kan. Kalau rata-rata sih setiap saat kan bisa membeli apa yang diinginkan atau kalau di bawah rata-rata sulit, harus mengumpulkan duit dulu. Itu pun bisa memakan waktu lama ataupun singkat ya. Kuliah itu seperti itu, insya Allah ya, kehidupan ekonominya ya saya kira di bawah rata-rata seperti itu. Kalau buat makan sih cukup ada, tapi untuk membeli kebutuhan yang lain, entah seperti papan lah atau sandang. Kalau papan kan rumah itu tempat tinggal, sandang-sandang yang lainnya lah mungkin ya toh, mungkin kesulitan. Nah mungkin ya seperti itu ya. Kalau saudara yang seperti itu kan nggak seberapa diperhatikan ya kan. Kalau orang kaya, saudaranya kaya kan diperhatikan ya kan, dijamu atau dikasih sesuatu yang lebih ya kan. Kan hidup kan seperti itu loh, jangan jauh-jauh lah seperti itu ya kan. Kalau orang mampu ya kan, orang kaya dilebih-lebihkan kan seperti itu. Kalau orang miskin serba kekurangan mungkin nggak dihiraukan ya kan. Perlakuannya kan sangat berbeda jauh memperlakukan orang yang miskin dan antara dengan orang yang kaya, betul apa enggak? Nah sekarang kan seperti itu fenomena yang terjadi saat ini ya kan. Mereka nggak menghiraukan saudaranya yang hidup kekurangan. Nah, mereka saudaranya memperhatikan atau sering berkunjung lah ke tempat ke saudaranya yang kaya ya kan. Kalau yang kaya kan berkunjung kan enak, serba ada, mewah, tempat duduknya enak, santai. Nah, kalau orang miskin tempat duduk nggak mau duduk, kalau rumahnya kecil kesulitan ya kan.
Ini kan perbedaannya lur. Beliau ini selalu seperti itu. Perlakuan mereka-mereka kepada beliau itu banyak lah, ya kan? Pandangannya atau apa ya, ya kedatangannya nggak dihiraukan lah, katakanlah seperti itu. Kedatangan nggak diinginkan lah, kan kedatangannya nggak diinginkan, kehadirannya juga nggak diinginkan, kadang menjadi bahan cemohan-cemohan atau hina-hinaan. Mungkin bagi mereka beliau sadar ini nggak ada kebaikannya sama sekali mungkin, ya kan? Orangnya seperti itu loh, ujiannya itu sangat berat. Dalam segi ekonomi juga beliau itu seperti itu, dalam segi pergaulan baik itu di luar ataupun di dalam, ya kan? Itu loh. Makanya nanti ini beliau bagaimana bisa merasakan bagaimana rasanya susahnya ekonomi kehidupan saat itu, bagaimana kan seperti itu. Jadi kan beliau akan, jika beliau segera ini akan muncul, nah otomatis harta amanah-amanah atau harta simpanan yang Allah sembunyikan untuk beliau itu akan dimunculkan oleh Allah, dan insya Allah hampir semuanya oleh beliau itu akan dibagikan seperti itu. Karena kenapa? Beliau ya juga salah satu amanah pemegang kunci harta amanah atau harta-harta yang lainnya. Beliau merasakan betul bagaimana rasanya susahnya hidup itu seperti apa. Itu loh, ya kan? Makanya nanti harta di mana-mana yang baik yang terpendam ataupun yang tersembunyi itu akan semuanya akan dimunculkan oleh Allah dan diamanahkan kepada beliau satu ini. Dan setelah itu akan dibagikan oleh beliau ke orang-orang yang sangat membutuhkan, entah dari Nusantara ataupun dari seluruh negeri, seluruh dunia. Bahkan kalau dihitung itu emas itu waktu saking banyaknya yang tersembunyi itu, atau bahkan nampak di atas kita tapi tersembunyi nggak terlihat. Tapi kebanyakan itu harta-harta seperti itu ada di bukit atau di gunung, salah, atau juga banyak juga di dalam tanah. Salah satu contoh adalah Korun waktu zamannya Nabi Musa, ya kan? 10 lebih onta kalau nggak salah, itu mengangkut bukan hartanya loh, mengangkut kuncinya. Kunci hartanya itu sampai 9 atau 12 onta kalau nggak salah loh. Itu mengangkut kuncinya toh, bukan hartanya itu loh. Kan mana ya toh, sombong, lupa dengan Allah, lupa dengan Nabi Musa, apa yang diberitahukan kepada Korun ini, lupa kepada Nabi Musa, lupa kepada Tuhannya, semuanya lah. Maka ditenggelamkanlah harta itu oleh Allah semuanya. Nah, Korun yang kita sebut karun, yaitu lur, gitu loh. Insya Allah harta Korun ini memang tersebar di mana-mana, atau di daerah Mesir sana mungkin tinggal Allah keluarkan. Mana kita kalau sering menemukan harta karun, ya harta karun ya Korun itu istilahnya lur. Insya Allah seperti itu. Nah nanti oleh beliau atau dikumpulkan dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang melarat, orang-orang miskin di pelosok negeri ataupun bahkan dunia, ya kan? Nanti bahkan nilai tukar kita, jual beli kita mungkin nggak menggunakan uang, mungkin akan menggunakan emas, perak, dinar, dirham, apalagi itu seperti itu loh, perak, perunggu atau apa seperti itu nanti. Jadi jual beli ini nanti kita nggak akan memakai kertas ini, karena kertas ini ya hasil mereka bisa kendalikan dunia, ya kan? Seperti itu lur. Santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan ini dulu. Ya kan, bagaimana Allah yang beliau jalani ujian-ujian seperti itu agar beliau merasakan betul gitu loh, bagaimana rasanya orang itu kekurangan, kelaparan, ya kan? Nah ini nanti semuanya jika didapatkan yaitu dibagikan kepada semua orang yang membutuhkan.
mereka beliau bagikan semuanya lur gitu loh, yaitu harta amanah-amanah ya banyak ya kan, harta korun atau bahkan harta yang memang terdapat di Nusantara itu memang